Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali dengan video pembelajaran. Tapi dalam video ini nanti kita akan membahas tentang soal. Kita akan membahas tentang soal pada tema 2, yaitu evaluasi subtema 3 ya. Jadi dalam video ini nanti kita akan mencari tahu atau cek jawabannya bersama. Namun sebelumnya Usani harap kalian sudah selesai mengerjakannya, jadi nanti pada saat menonton video ini kalian tinggal mengkoreksinya saja. Oke, kita mulai dari yang pertama. Perintahnya adalah berilah tanda silang di depan huruf A, B, C, atau D yang dianggap paling tepat ya. Jadi kita pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Nomor 1, berikut ini merupakan sikap hemat air adalah yang mencerminkan hemat air. Yang B, mematikan keran air jika tidak dipakai. Nomor 2, sikap berikut yang tidak mencerminkan pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan. Yang tidak ya. Yang tidak adalah yang D, mencuci baju menggunakan banyak deterjen. Sebaiknya kita pakainya secukupnya saja ya, tidak boleh terlalu banyak. Nomor 3, sikap yang dapat kita teladani dalam menghemat energi adalah yang B, mematikan laptop setelah selesai digunakan. Itu yang perlu kita teladani. Kalau belum selesai, masih dipakai, masih dinyalakan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah selesai, segera matikan ya. Nomor 4, sikap berikut yang mencerminkan kewajiban menghemat energi. Yang menghemat energi yang mana? Ya, yang C ya, menggunakan kipas angin tangan. Selagi kita masih bisa pakai kipas angin tangan, pakailah kipas angin tangan. Nomor 5, berikut yang bukan hak anak di rumah. Bukan hak berarti yang C, mematuhi aturan yang berlaku. Karena kalau mematuhi aturan itu adalah kewajiban ya, bukan hak. Oke, kita lanjut nomor 6. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri teks petunjuk pembuatan yang bukan ya. Yang bukan adalah D, menggunakan kalimat slogan. Nomor 7, urutan yang benar dari teks petunjuk pembuatan poster tersebut adalah yang C, siapkan kardus bekas, tuliskan informasi mengenai hemat energi dalam selembar kertas, tempelkan informasi yang telah kamu tuliskan di atas kardus, hiaslah poster yang telah kamu buat menggunakan benda yang tidak terpakai yang masih bisa dimanfaatkan, dan yang terakhir, postermu kini sudah siap, tempelkan poster di majalah dinding kelasmu. Nomor 8, benda yang tidak digunakan untuk membuat poster berdasarkan teks petunjuk tersebut adalah dari teks petunjuk tadi, yang tidak digunakan adalah yang D, air ya. Kita tidak menggunakan air waktu membuat posternya. Nomor 9, agar percobaan berhasil dan mudah dilakukan harus mengikuti ya teks petunjuk yang ada ya. Biar berhasil, biar mudah, maka kita ikuti petunjuk. Nomor 10, berikut ini macam-macam sumber energi alternatif kecuali yang bukan berarti yang C, minyak bumi. Minyak bumi bukan energi alternatif ya. Oke, kita lanjut nomor 11. Energi alternatif yang menghasilkan biogas berasal dari C, limbah organik. Nomor 12, energi matahari dapat menghasilkan energi listrik dengan menggunakan alat. Alatnya apa namanya? A, sel surya atau panel surya ya. Nomor 13, berikut ini keuntungan energi alternatif kecuali yang bukan berarti adalah yang A ya. Energi alternatif itu tidak menimbulkan polusi. Yang nomor 14, energi alternatif berikut yang dapat menghasilkan biofuel adalah yang D, tanaman jarak pagar. Nomor 15, energi listrik dapat dihasilkan dari bagian tanaman, yaitu B, umbi atau buahnya. Seperti yang ada di buku itu contohnya ada kentang, ada jeruk nipis ya, itu kan buahnya atau umbinya. Nomor 16, berikut pasangan yang tidak benar antara sumber daya alam dan energi alternatif yang dihasilkan adalah yang tidak benar yang D, kelapa sawit itu bioetanol.
Keliru ya, harusnya biodiesel. Oke, nomor 17. Singkong dapat diolah menjadi makanan berikut kecuali, berarti yang tidak dari bahan singkong adalah yang D, lemper. Karena lemper itu dari beras. Oke. Nomor 18, berikut sumber daya alam yang dapat menghasilkan bioetanol kecuali yang D, belimbing. Nomor 19, jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil, bahan bakar biodiesel memiliki emisi. Emisi itu semacam polusinya. Polusinya lebih banyak apa lebih sedikit? Yang B ya, lebih sedikit. Di bacaan di buku ada menurunkan sekitar 18% itu. Nomor 20, berikut ini yang bukan kelebihan bioetanol dibandingkan bahan bakar minyak bumi adalah yang bukan yang D, lama-kelamaan akan habis ya. Dia itu habis jika kita tidak menanam lagi sebetulnya, tapi kalau bioetanol itu tidak akan pernah habis selama kita tetap melestarikannya. Jadi tanaman, misalkan dari tanaman dari tumbuh-tumbuhan, setelah kita ambil, kita tanam lagi. Jadi tidak pernah akan habis ya. Oke, kita lanjut di isian. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, setelah kita melakukan penghijauan, kita akan memperoleh hak untuk menikmati apa? Udara yang segar ya. Kalian boleh juga ditulis menikmati hal yang lain. Jadi haknya kita setelah melakukan penghijauan itu apa? Nomor 2, antara hak dan kewajiban harus kita lakukan secara seimbang ya. Jadi tidak boleh berat sebelah, harus seimbang. 3, sesuatu yang kita terima disebut hak. Nomor 4, salah satu cara membuat teks petunjuk, salah satunya ya. Jadi membuat teks petunjuk itu caranya ada banyak. Salah satunya adalah disajikan secara berurutan. Jadi teks petunjuk itu harus urut. Kalau tidak urut, nanti kita salah menggunakan sesuatu atau salah mengoperasikan sesuatu ya. Nomor 5, teks petunjuk disebut juga dengan teks panduan ya. Disebut juga panduan atau instruksi juga boleh. Nomor 6, tanaman jarak pagar menghasilkan energi alternatif berupa biodiesel ya. 7, sisa pembakaran minyak bumi dapat menimbulkan polusi. Nomor 8, salah satu contoh tanaman yang dapat dijadikan sumber energi alternatif adalah, ini ada banyak, bisa yang dibuat biodiesel, bisa juga bioetanol ya. Setelah kalian pilih salah satu. Terus ini tulisnya di sini tebu. Nomor 9, ada tape, getuk, dan tepung tapioka berasal dari olahan singkong ya atau ubi kayu. Nomor 10, salah satu contoh manfaat tanaman singkong. Ini tulisan singkong, keliru ya, singkong. Manfaatnya adalah bahan makanan ya. Atau kamu juga tulis sebagai bahan bakar bio juga boleh ya. Karena kita diminta untuk menulis salah satu. Oke, kita lanjut ke Romawi ketiga, uraian. Nomor 1, jelaskan pentingnya memenuhi kewajiban terhadap lingkungan. Apa sih pentingnya? Nah, kewajiban terhadap lingkungan harus kita penuhi agar lingkungan yang kita tinggali tetap lestari dan manusia bisa terus mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita tidak melestarikan lingkungan, nanti lingkungannya rusak, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan ya. Misal kita seharusnya bisa memperoleh makanan dari tumbuh-tumbuhan, tapi kalau lingkungannya rusak, tumbuh-tumbuhannya tidak tumbuh, tidak subur, kita nggak bisa memenuhi kebutuhan, yaitu misal makan ya, atau juga binatang-binatang juga tidak bisa memperoleh makanannya, kan nanti kita bisa lama-kelamaan punah karena tidak ada sumber makanan ya. Nomor 2, mengapa energi alternatif harus diciptakan dan dikembangkan? Kenapa ya? Ya, karena energi alternatif dapat kita gunakan saat energi yang berasal dari bahan bakar fosil itu habis. Dan energi alternatif itu tidak akan habis karena bisa terus kita perbarui ya. Karena kita bisa tanam lagi ya. Nomor 3, sebutkan tanaman yang berpotensi menghasilkan biodiesel dan bioetanol. Dari yang biodiesel dulu ya. Biodiesel itu bisa dari biji bunga matahari, biji wijen, dari kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Kalau bioetanol, tebu, nira, sorghum, ubi kayu, ya, ubi jalar, dan jagung.
Bedakan antara biodiesel dan bioetanol ya. Kalian jangan ketuker. Kalau biodiesel itu biasanya dari biji-bijian. Nih, bunga matahari kan biji, bijian juga biji, kelapa sawit juga menyerupai biji, kacang tanah, kedelai itu kan biji. Kalau yang dari biji-bijian itu biodiesel, ingat ya. Tapi kalau bioetanol itu yang dari tanaman kayak tebu, nira, sorghum, ubi kayu ya. Nomor 4, sebutkan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Kalian sebutkannya bebas, boleh 2, boleh 3 ya. Di buku ada. Terus Anda tuliskan beberapa. Kalau haknya menikmati segarnya lingkungan hidup, mendapat air bersih dan sehat. Kalau kewajibannya, membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi atau penghijauan, dan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Atau selain kendaraan ramah lingkungan, kalau kita pergi jarak dekat, sebaiknya jalan kaki atau naik sepeda. Ya. Nomor 5, sebutkan ciri bahasa yang baik dalam sebuah teks petunjuk pemakaian. Ciri-cirinya apa? Nah, bersifat menjelaskan, bahasanya singkat, padat, dan jelas. Terus kata-katanya mudah dipahami, kalimatnya perintah halus, dan bila perlu diberi gambar untuk memperjelas petunjuk tertulis. Nah, itu dia pembahasan dari soal evaluasi subtema 3. Semoga ini bisa membantu untuk menjawab pertanyaan kalian. Apabila yang keliru silahkan diperbaiki ya. Jadi nanti pada saat kita melakukan ulangan atau PTS, semuanya sudah bisa mengerjakan dengan jawaban yang benar. Terima kasih banyak sudah bersedia menyimak video pembahasannya. Mudah-mudahan dalam video ini bermanfaat untuk kalian, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.